Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil membongkar praktik peredaran vape berisi obat keras jenis etomidate senilai lebih dari 42 miliar rupiah. Sebanyak 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, 3 diantaranya warga negara asing asal Malaysia. Kapolresta Bandara Suta Kombes Pol Ronald Sipayung menjelaskan, keempat tersangka diamankan di 2 lokasi berbeda, yakni di Kota Tangerang dan Jakarta Pusat. Dari tangan mereka, petugas menyita 8.500 cartridge vape yang berisi cairan etomidate, sebuah obat bius keras yang berbahaya bila disalahgunakan. Ronald menyebut, kasus ini merupakan pengungkapan terbesar di Indonesia untuk jenis barang tersebut. Yang menarik adalah bahwa ternyata dari 4 orang ini semuanya barang cartridge pot mengandung etomidate ini berasal dari 1 orang, yaitu inisial B. Inisial B ini seorang warga negara asing yang tentu akan kita terus lakukan komunikasi dan koordinasi bagaimana supaya kasus ini bisa kita tuntaskan dengan baik. Sehingga harapannya dengan pengungkapan jaringan ini, karena ini adalah jaringan internasional melibatkan 2 negara bahkan 3 negara dengan warga negara asing dan Indonesia pelakunya, kita harapkan ini bisa memutus rantai. Tidak ada lagi zat-zat atau barang-barang yang berbahaya yang masuk ke Indonesia. Sekali lagi kami tentu berkomitmen bahwa sebagai penjaga batas melalui Bandara Soekarno-Hatta, kami dari Polres Bandara Soekarno-Hatta terus berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan melakukan penangkapan dan penegakan hukum terhadap upaya-upaya terhadap masuknya barang-barang yang ilegal. Kasat Narkoba AKP Michael Tandayu menambahkan, pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran vape mencurigakan di wilayah Tangerang dan Jakarta. Dari penangkapan pertama, polisi berhasil menelusuri jaringan ke-3 pelaku lainnya yang terhubung dengan pemasok dari Malaysia. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi peredaran narkoba di lingkungannya. Ia juga menyerukan dukungan terhadap program pemberantasan narkoba nasional. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda 5 miliar rupiah. Dari tim Humas Polresta Bandara Soekarno-Hatta melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 Polisi Air dan Udara atau Polairut dengan tema Polairut Presisi Menuju Indonesia Maju, Direktorat Polairut Polda Papua menggelar kegiatan donor darah di Dermaga Polairut Polda Papua, Kota Jayapura pada Rabu 12 November 2025. Kegiatan sosial ini diikuti oleh ratusan personel Polri, jajaran instansi terkait, serta masyarakat umum dan terlaksana dengan penuh antusiasme serta semangat kemanusiaan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dir Polairut Polda Papua Kombes Pol Andi Anugrah, Dir Narkoba Polda Papua Kombes Pol Alfian, Ketua PMI Provinsi Papua Zakius Degei, serta personel dari berbagai satuan kerja di lingkungan Polda Papua. Pelaksanaan donor darah diawali dengan apel kesiapan. Dilanjutkan proses registrasi dan pemeriksaan kesehatan bagi para pendonor sebelum kegiatan inti donor darah dimulai. Dalam kesempatan tersebut, Dir Polairut Polda Papua Kombes Pol Andi Anugrah bahwa kegiatan donor darah merupakan salah satu rangkaian dalam memperingati HUT Polairut ke-75 yang jatuh pada 1 Desember mendatang. Donor darah ini menjadi agenda rutin tahunan Polairut sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Target hari ini melebihi target yang kita tetapkan. Kita hanya menargetkan antara 80 sampai 100. Syukur alhamdulillah bisa lebih dari itu, mendekati 200. Selain donor darah, berbagai kegiatan sosial lain juga dilaksanakan, seperti bakti kesehatan di Kampung Vietnam, tabur bunga, dan Anjang Sana.
Melalui momentum HUT Polairut ke-75 ini, Polri ingin menegaskan kembali pentingnya menjaga kelestarian laut dan lingkungan hidup. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Polairut dalam mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain mempererat hubungan internal dan eksternal Polri, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi instansi dan organisasi lain untuk terus berkontribusi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Demikian yang dapat saya laporkan. Terima kasih, salam presisi. Pemirsa, Polres Lombok Timur kini menyediakan layanan call center 110 sebagai hotline darurat bagi masyarakat. Layanan ini dapat diakses gratis selama 24 jam untuk melaporkan berbagai kejadian seperti tindakan kriminal, kecelakaan, maupun gangguan keamanan lainnya. Masyarakat cukup menekan nomor 110 melalui telepon seluler atau rumah, dan petugas kepolisian akan segera menindaklanjuti laporan sesuai lokasi kejadian. Kapolres Lombok Timur, Polda Nusa Tenggara Barat, AKBP Ikomang Sarjana menyebutkan bahwa layanan ini merupakan bagian dari program Polri Presisi untuk menghadirkan pelayanan cepat, tepat, dan responsif bagi warga. Dengan adanya layanan ini diharapkan masyarakat lebih mudah mendapatkan bantuan kepolisian kapanpun dibutuhkan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, dengan pelayanan kepolisian Polres Lombok Timur dengan Pemda Ansarul Nizam, ayat bisa kami bantu, Pak. Saya Heru. Ada orang berkelahi di dekat rumah saya, Pak. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Sekarang saya akan teruskan ke anggota yang tiket. Makasih banyak, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Pamapta, masih ada. Di 5 Pamapta 3, Taruna dibongkar. Selamat sore, Pak. Masih ada. Meluruskan 8 rujukan. Taruna dari 110 bahwa ada laporan perkelahian. 86, kami terima informasinya dari 110, kami segera menuju ke TKP. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono, menjadi narasumber dalam dialog interaktif di RRI Ternate. Kegiatan tersebut mengangkat tema sinergi berantas judi online, penyeludupan, dan narkoba. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Dr. Andus Waris Agono MSI menghadiri kegiatan dialog interaktif di RRI Kota Ternate, pastikan berantas minuman keras, judi online, dan narkoba. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kapolda Maluku Utara hadir bersama Direktur Reserse Kriminal Umum dan Direktur Reserse Narkoba Polda Malut. Dalam kesempatan itu, Kapolda membahas berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik, mulai dari maraknya judi online, peredaran narkoba, hingga produksi minuman keras ilegal. Kapolda menjelaskan, pemberantasan judi online bukan perkara mudah karena melibatkan jaringan lintas negara dan membutuhkan sinergi antar instansi, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital yang berwenang memblokir situs perjudian. Upaya memberantas judi online harus dimulai dari penguatan iman dan kesadaran masyarakat. Terkait peredaran narkoba, Irjen Pol Waris mengungkapkan bahwa Polda Malut telah bekerja sama dengan BNNP dalam melakukan asesmen dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang bukan pengedar. Sementara untuk minuman keras lokal, Kapolda menyebut praktik produksinya masih marak di beberapa wilayah, terutama di Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara. Menutup dialog, Kapolda Maluku Utara menegaskan komitmen Polda Maluku Utara untuk menindak tegas setiap oknum yang melindungi praktik perjudian maupun kejahatan lainnya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas lambatnya penanganan sejumlah kasus akibat tingginya volume laporan yang masuk. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polari TV.
Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.